Baik, selamat malam Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selamat datang di acara Customer Gathering Citraland BSB City bersama Bank BCA. Baik, kami ucapkan sekali lagi selamat datang dan juga yang kami hormati. Di sini ada Bapak Desaf Setia Permana selaku Deputi General Manager Citraland BSB City Semarang. Dan juga ada Bapak Agus Suhartono dari Vice President Consumer Loan BCA Semarang Area. Dan juga di sini ada Bapak Roni Hermawan selaku Manajer Marketing Citraland BSB City Semarang. Dan juga ada Bapak Iwan Kuswandi selaku Bisnis Kepala Pengembangan dari cabang KCU Semarang. Dan juga ada Bapak Michael Chandra dari Head Relationship Officer dari KCU Gang Tengah. Kami ucapkan selamat datang juga para hadirin tamu undangan pada malam hari ini. Baik, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya selaku pemandu acara pada hari ini. Dengan saya Lucia Febriani. Mari kita ikuti acara hari ini yang sangat-sangat meriah karena pada malam hari ini akan ada narasumber kami yaitu kita sudah datangkan jauh-jauh ya. Harus ada kepeannya Pak, mohon maaf. Ini sudah tertera di sini. Di situ ada Bapak Ali Tranghenda selaku CEO Indonesia Property Watch gitu ya Pak. Tepuk tangannya Bapak Ibu semua untuk Bapak Ali dan juga tamu undangan yang sudah hadir. Baik, untuk mempersingkat waktu kami akan lanjutkan acara kami. Yang pertama kami ada speech dari Bapak Desaf Setia Permana selaku Deputi General Manager di Citraland BSB City Semarang. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Desaf. Beri tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Thank you Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Yang terhormat teman saya, sahabat saya, Bapak Agus selaku Vice President Consumer Loan Jawa Tengah ya Pak ya, Semarang dan Solo ya Pak. Pak Iwan juga Pak selaku Kepala Pengembangan dari BCA. Ada Pak Roni, Manajer Marketing kita. Terus yang terhormat nih Pak Ali. Jadi Pak Ali ini ketemu, Pak Alinya nggak tahu saya, tapi saya waktu itu masih pacaran Pak. Jadi istri saya itu dulu jurnalis ya, jurnalis di Metro TV sama Media Indonesia. Pak Ali sekarang cuma beda ada ubannya aja Pak. Jadi Pak Ali ini awet muda, CEO-nya Indonesia Property Watch. Dari dulu beliau ini narasumber di berbagai media dan ilmunya luar biasa Bapak Ibu. Terus ada Pak Andi Kusuma, Pak dari Indonesia Property Watch yang behind the scene-nya Pak Ali ternyata saya baru tahu. Jadi selama ini yang manggung tuh Pak Ali, ternyata beliau berdua yang selalu melihat-lihat segala bisnis dan properti di Indonesia. Yang kami hormati juga para nasabah BCA yang kita cintai, terima kasih Bapak Ibu sudah rawuh di Hotel Ciputra. Kali ini ada Pak Ali, ini ilmunya sangat bergizi. Saya pun pengen dengerin, waduh Pak Ali ini. Jadi saya antusias datang ke sini karena betul-betul pengen dengerin Pak Ali. Pertama mungkin saya kenalkan dulu Bapak Ibu. Jadi nama saya Desaf Setia Permana. Jadi sebelum ke Semarang saya di Ciputra Group itu sudah 10 tahun. Mungkin di dunia properti saya udah hampir 25 tahun. 25 tahun. Jadi saya sudah 8 tahun di Semarang. Awalnya saya pegang handle Ciputra World 1 Jakarta, Premium High Rise Building. Ada Raffles Resident dan ada Lotte. Terus ada beberapa mixed use building. Tahun 2015 saya udah stay di Semarang. Jadi masuk Semarang itu di Citraland BSB City. Jadi ini award yang kita dapat salah satunya dari Pak Ali, thank you Pak. Kita berkompetisi di sini. Hopefully kita dapat the best region. Nanti mungkin ada paparan dari Pak Roni ya. Nanti bagaimana kita bisa dapat award sih? It's not easy gitu ya.
Terus lanjut, rolling aja Mi. Jadi Citraland BSB City itu dari tahun 2012 dan sudah 10 tahun masuk Semarang. Dia ada di kawasan baru yang satu-satunya skala kota development. Ada di area yang strategis. Jadi ini masih hutan karet dulu Bapak Ibu. 10 tahun yang lalu, sekarang sudah sangat cepat pertumbuhannya. Kita sudah bikin gerbang dengan RO yang kita sudah siapkan sebesar skala kota. Ada area danau di sini, sehingga ini absorb dari sebuah iklim dekat dengan Sindoro Sumbing, bahkan dekat juga dengan Gunung Ungaran, sehingga weather conditionnya dengan tanah 200 mdpl di atas permukaan laut, gak usah diragukan kesejukannya. Facility-nya banyak sekali di sini, bahkan beberapa komunitas seperti runner community sudah terbentuk Bapak Ibu. Asik sekali lari jalan di sini, apalagi waktu kondisi pandemik gitu kita dapat kualitas hidup yang lebih ya. Enhance your quality of life di area kita. Di sini Bapak Ibu bisa lihat dalam kurun waktu 10 tahun beberapa brand nasional dan multinasional sudah masuk ke kita. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu, mereka sudah berinvestasi di area kita itu miliaran bahkan triliun. Mereka memiliki visibility study atas korporasinya. Ada Halo BCA juga tadi di sana, kurang lebih ada 1.500, sehingga kalau melihat ini di area kita itu ekonomi cycle-nya sudah jalan. Apa itu ekonomi cycle? Fast moving. Jadi turnover karyawan dari beberapa seperti mall, terus Halo BCA itu butuh area sewa. Di mana nilai investasinya di area kita meningkat Bapak Ibu. Ini kawasan kita kurang lebih ada 1.800 total populasi dan ada sekitar 98 orang asing yang tinggal di kita. Karena mereka lebih memilih living cost di area kita. Saya pernah tanya kenapa, karena quality life-nya mirip di negaranya. Punya green area yang cukup luas di area kita. Kenaikan physical evidence atas harga tanah di area kita itu per tahun 15% Bapak Ibu. Bahkan tahun ini kita targetkan naik 20%. Ini lingkungan yang kita bikin dan kita akan semakin tumbuh terus dengan konsep-konsep baru. Dan kita selalu akan lombakan di award-award tingkat nasional dan internasional. Ada satu konsep baru di mana developer lain belum memiliki, yaitu adalah night friendly. Jadi lingkungan taman Bapak Ibu setelah selesai kerja bisa menikmati dengan keluarga tercinta. Jadi saatnya kita untuk berinvestasi di Citraland BSB City. Makanya moto kami adalah Grow with us. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Pak Desaf atas speech. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dirangkum Citraland BSB City sendiri, ini merupakan developer terkemuka dari grup Ciputra. Mungkin sedikit, harusnya Bapak Ibu yang di sini sudah tahu seperti apakah grup Ciputra ini sangat-sangat terkenal sekali di Indonesia maupun di internasional. Dan juga Citraland BSB City memiliki luasan seluas 100 hektar Bapak Ibu, dan ini hampir sold out begitu ceritanya. Dan juga tadi sudah disinggung oleh Bapak Desaf, di Citraland BSB City sendiri terdapat danau untuk jogging, terus terdapat pemandangan ada Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, dan juga ada Halo BCA, ada perbankan, dan juga ada sekarang sudah ada mall baru yang ada di ujung, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Namanya itu Uptown Mall, itu juga dibukanya di area BSB. Jadi plusnya itu sangat-sangat banyak sekali di Citraland BSB City sendiri. Nanti akan dijelaskan lagi, ada yang lebih spesifik lagi untuk penjelasannya. Dan sekarang ke acara selanjutnya ini ada speech dari Bapak Agus Suhartono selaku Vice President Consumer Loan BCA Semarang Area. Untuk Bapak Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. Minta tepuk tangannya Bapak Ibu semua yang hadir. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi yang saya hormati Pak Desaf Setia Permana, terima kasih Pak. Pak Iwan Kuswandi, saya hormati Pak. Selaku Kepala Pengembangan Bisnis Cabang Semarang ya. Pak Roni, Marketing Manager Citraland.
dan tentunya Pak Alit yang ada selaku CEO Indonesian 40 Watts dan Pak Andi ya Pak. Juga buat para nasabah BCA yang sangat kami banggakan dan juga dari teman-teman dari Citraland BSB dan juga dari BCA yang sudah hadir di tempat ini. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu nasabah BCA yang sudah berkenan hadir atas undangan dari BCA dan juga Citraland BSB. Ya, hari ini kita bersyukur bisa hadir di sini untuk mendengarkan isu-isu strategis tentang pasar properti yang akan dibawakan oleh Pak Alit yang Tranghada ya. Seperti kita ketahui saat ini properti itu tentunya sangat menarik untuk dibahas. Tapi tentunya juga sesuatu hal yang kita nggak tahu nih mau kemana arahnya ya properti. Apalagi dalam kondisi yang saat seperti ini, habis pemilu dan juga tentunya kondisi ketidakpastian. Dan kita pastinya kepingin punya properti yang menguntungkan atau properti yang kita tidak terjerumus ke dalam satu pembelian properti atau unit yang akan dibeli seperti apa. Ya, tentunya di sini ada Pak Ali yang tentunya akan bisa menjelaskan. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung, interaksi gitu ya, untuk bertanya dan seterusnya. Just info Pak Ali, tadi waktu saya posting di medsos saya Pak, beberapa teman DM saya. Dia menanyakan, ada channel YouTube-nya, ada online-nya nggak, streaming-nya nggak? Saya kepingin mendengarkan gitu. Bahkan nanti mungkin ada beberapa yang mau minta minta materinya untuk bisa kepingin tahu gitu kan Pak. Jadi ini dari teman-teman dari teman-teman pribadi atau developer lain Pak. Sorry ya Pak Desaf ya. Ini ada developer lain juga kepingin tahu juga nih seperti apa. Jadi ini tentunya sangat menarik sekali untuk dibahas gitu ya. Dan kedua juga terima kasih sekali buat Pak Desaf atau dari Citraland BSB yang sudah menyelenggarakan memfasilitasi acara ini. Citraland BSB, dalam satu grupnya Ciputra ini adalah satu developer yang sudah tidak asing lagi, yang sangat komit dengan pengembangannya. Ya, kita tahu progresnya seperti apa dan BCA pun juga tidak sembarangan untuk memilih bekerjasama dengan properti yang bisa bekerjasama dengan kita. Ya, jadi tentunya luar biasa buat Citraland yang sangat komit dan kemarin ya Pak Roni ya, kita barusan melakukan talk show di radio Pas FM gitu ya. Ternyata banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Roni yang saya juga baru tahu ternyata Pak Roni ya. Seperti tadi ada award dan seterusnya itu, terus pengembangannya, unit-unitnya dan seterusnya itu sangat luar biasa. Nah, untuk tidak berlama-lama, mungkin saya juga sekedar sedikit promosi juga karena ini adalah masih bulan Februari, adalah bulan ulang tahunnya BCA ya. Kita punya promo bunga ya bunga 2,67% fix 1 tahun ya untuk pembelian primary maupun secondary ya. Nah, juga kita akan ada Expoversary ya yang akan diadakan di tanggal 2 dan 3 Maret yang nantinya akan diadakan di Marina Convention Center ya. Acaranya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Bapak Ibu bisa hadir ya. Kebetulan Citraland BSB juga ada di sana. Juga nanti ada developer lain, terus kemudian juga kita ada mobil, ada lifestyle, ada pameran tour and travel buat Bapak Ibu yang akan mungkin jalan-jalan kita punya, terus kemudian juga ada beberapa produk-produk lainnya yang tentunya, motor juga ada ya, tadi juga sudah beberapa kali diiklankan, mungkin Bapak Ibu bisa hadir di sana untuk menikmati atau mencari sesuatu hal yang memang sedang dibutuhkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, selamat menikmati, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Agus. Tadi sudah kita dengarkan Pak Agus mengatakan bahwa ada promo menarik di BCA, ada bunganya sendiri itu 2,67%, betul ya Pak? Ya, ini untuk hanya bulan ini atau akan berlanjut-lanjut Pak? Oh, sampai 31 Maret saja. Ini jarang-jarang sekali ya Pak, bunganya sampai 2,67%. Jadi Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan momentum ini, nanti bisa langsung calling-calling gitu, calling-calling teman-teman dari BCA. Oh, kalau ingin berinvestasi bisa langsung calling-calling dari Citraland BSB City Semarang. Nanti teman-teman marketing ada di belakang-belakang dan juga nanti akan duduk di bangkunya Bapak Ibu untuk menjelaskan produk kami. Baik, selanjutnya ini acara yang ditunggu, belum.
ini ada penjelasan mengenai produk dari Citraland BSB City sendiri. Tadi sudah disinggung sedikit demi sedikit oleh Pak Desaf. Pak Desaf menjelaskan di Citraland BSB City mendapatkan award. Nah, awardnya apa sih? Nanti akan dijelaskan waktu produk knowledge. Dan juga dari Citraland BSB City akan menawarkan promo-promo menarik, ini juga akan kita kulik, akan kita bahas hari ini. Langsung saja, ini presentasi produk Citraland BSB City Semarang akan disampaikan oleh Bapak Roni Hermawan selaku Marketing Manager Citraland BSB City Semarang. Monggo untuk Pak Roni bisa langsung menempatkan diri. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pak Desaf Setia Permana sebagai Deputi GM, yang terhormat Bapak Agus Suartono dari KFKK BCA, yang terhormat Bapak Ali Tranghanda, CEO IPW, dan Pak Andi dari Indonesia Property Watch. Izinkan kami menjelaskan sedikit mengenai Citraland BSB City sendiri. Di tahun 2023 seperti yang disampaikan oleh Pak Desaf bahwa kami memang mendapatkan 2 award dari Indonesia Property Watch, yaitu Golden Award untuk The Best Premium Living 2023 dan The Best Scale Development untuk region wilayah Semarang 2023. Baik, bicara mengenai isu strategis, kami sedikit mengulas bahwa tahun 2023 kita melihat bahwa ekonomi kita bisa melihat saat ini bahwa suku bunga bank dan inflasi sangat terkendali Bapak Ibu sekalian. Yang kita tahu bahwa di 2023 terakhir kemarin untuk suku bunga BI cenderung stabil di angka 6%, bahkan dipertahankan juga untuk di tahun 2024 ini hingga kira-kira semester pertama. Ini tujuannya adalah nantinya ke depan memang Bapak Ibu sekalian yang ingin memiliki hunian yang premium di tempat kami bisa memanfaatkan suku bunga ini melalui ulang tahun BCA yang kita tahu tadi dimulai dari 2,67, artinya lebih rendah daripada suku bunga BI ya Bapak Ibu sekalian. Ini artinya momentum yang sangat bagus ke depannya. Kemudian kita tahu di Jawa Tengah di 2023 ini pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa kurang lebih di 4,96. Namun Jawa Tengah itu sendiri lebih tinggi daripada wilayah lain seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur. Artinya sebetulnya so far Jawa Tengah ini memiliki pertumbuhan yang cukup bagus untuk tahun 2023 yang lalu. Kemudian kita tahu bahwa inflasi di Jawa Tengah juga cukup terjaga Bapak Ibu sekalian, di mana hanya 2,84%. Artinya saat ini Jawa Tengah masih cukup kondusif untuk perekonomian, dan kita tahu juga bahwa sektor konstruksi itu bertumbuh 12,7% atau menyumbang kurang lebih di market share 12,7%. Ini merupakan satu indikator ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah itu di sektor konstruksi sangat memberikan kontribusi yang positif. Kemudian kita tahu banyak momentum-momentum yang kita bisa lihat seperti halnya misalnya akses menuju Semarang ini, karena Semarang merupakan simpul dari Pulau Jawa Tengah, maka banyak sekali yang kita bisa lihat dari proyek-proyek nasional strategis, antara lain yaitu Jalan Tol Semarang-Demak. Yang ini juga nantinya akan mempunyai multiple efek yang kedepannya nanti menumbuhkan kota Semarang menjadi kota yang lebih maju lagi. Lalu kita bicara mengenai properti. Salah satu properti yang kita menjadi indikator di bawah ini adalah hanya ada 2, yaitu sunrise property atau sunset property. Dari paparan ini kami ingin menyampaikan bahwa untuk sunrise property kita bisa melihat dari 3 indikator. Indikator pertama yaitu adalah lokasi ini menjadi lokasi yang sangat menarik karena setiap tahun ada pembangunan yang terus-menerus. Lalu kita juga melihat bahwa bisnis superior lokasi ini bertumbuh. Kita bisa melihat tadi brand-brand lokal maupun nasional yang mulai masuk di wilayah kami. Kemudian pembangunan yang terus-menerus itu merupakan salah satu indikator bahwa posisi wilayah Citraland BSB ini selalu bertumbuh. Dan kita bisa melihat banyak sekali tidak hanya perniagaan, perbankan juga banyak yang sudah mulai masuk, demikian juga sekolah. Bahkan terakhir ini international school sudah mulai masuk ke wilayah kami juga.
Apa sih yang disebut dengan sunrise? Sunrise itu ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Apakah kondisi di sana itu ada demographic inflow. Jadi kalau semakin banyak orang bermigrasi ke satu tempat, ke tempat yang lebih bagus, tempat kami, itu artinya indikator bahwa tempat yang menjadi satu tujuan itu adalah kondisinya ada sunrise. Yang kedua adalah dekat dengan lokasi bisnis. Kita tahu bahwa lokasi bisnis ada perbankan, perniagaan, kemudian ada sekolah, kemudian tadi juga ada pusat pembelanjaan. Itu merupakan salah satu indikator bahwa posisi kawasan itu sudah mengenai sunrise. Lalu tanah di situ adalah 2 kali dari nilai inflasi setahun. Kita melihat bahwa Semarang inflasinya 2,84, Bapak Ibu sekalian. Untuk melihat sunrise atau tidak, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan harga tanah di tahun ke tahun kalau melebihi dari 2 kali nilai inflasi di daerah tersebut, artinya daerah tersebut bisa merupakan indikator sunrise. Kemudian artinya akses baru. Di tempat kami banyak sekali akses baru Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lihat aksesnya, yaitu satu tadi yang merupakan jalan tol yang terbaru di mana penghubung dari Semarang ke kota lain, lalu akan dibukanya jalan tol yang berdekatan dengan Ngalian Bapak Ibu sekalian, di mana nanti akan bisa in dan out-nya akan terlihat di situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga banyak melihat daerah surroundernya atau sekitarnya itu mulai banyak perkembangan perumahan-perumahan baru. Itu artinya kawasan tersebut merupakan kawasan yang sunrise. Lalu komitmen developer itu juga pengaruh terhadap sunrise atau tidak, karena Ciputra yang sudah memiliki sekian puluh proyek di seluruh Indonesia dan 3 proyek di luar negeri, itu merupakan reputasi developer yang sudah terpercaya Bapak Ibu sekalian, yang sudah menunjukkan bukti bahwa kami itu tidak hanya di kota Semarang aja, tetapi hampir di seluruh Indonesia kami punya proyek, bahkan 3 proyek di luar negeri. Itu artinya komitmen developer kami sudah teruji Bapak Ibu sekalian. Kasih kami di wilayah Ngalian itu sudah mulai akan diwacanakan untuk dibuka untuk akses in dan out. Lalu kemudian Semarang Outing Ring Road yang kita sudah dengar beberapa tahun lalu, ini juga akan mulai dirilis Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan salah satu indikator bahwa di wilayah kami akan banyak akses, sehingga lokasi kami akan menjadi satu lokasi yang sangat strategis. Kemudian kita tahu juga tadi disampaikan oleh Pak Disab juga bahwa nantinya ada akses-akses tol seperti yang di Bawen, Jogja, kemudian simbol-simbol akses lain yaitu di Semarang Demak. Ini merupakan kemudahan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menuju lokasi tempat kami. Lalu ada salah satu literasi yang bisa kita lihat bahwa setelah COVID itu ternyata kecenderungan di beberapa negara akan melihat bahwa salah satu lokasi itu lebih ke bentuk locality. Locality itu artinya tujuannya supaya di mana seseorang yang tinggal di suatu kawasan itu akan dimudahkan karena banyak fasilitas. Itu yang namanya locality. Salah satu momentum yang Bapak Ibu bisa nikmati yaitu bahwa di tahun ini pemerintah menggelontorkan kebijakan di mana ada gratis PPN yang Bapak Ibu bisa nikmati yang sudah dimulai pada tahun lalu, di mana kita bisa melihat untuk harga rumah di 2 miliar dan diserah terimakan di bulan Juni 2024, maka Bapak Ibu sekalian bisa menikmati PPN itu 100%. Namun bila mana rumah itu masih dibangun dan diserah terimakan di Desember 2024, maka Bapak Ibu sekalian bisa menikmati fasilitas PPN itu 50%. Bayangkan saja kalau harga rumah tanahnya 2 miliar, berarti Bapak Ibu sekalian itu menikmati 220 juta. Free untuk rumah yang diserah terimakan di bulan Juni 2024. Dan kami memiliki beberapa tipe yang Bapak Ibu sekalian bisa menikmati untuk fasilitas ini Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat produk-produk mana yang ada di brosur yang kira-kira bisa ready stock di bulan Juni 2024. Kita melihat produk kami dulu Bapak Ibu sekalian, yaitu Citra BSB City. Ini adalah main gate kami yang sudah di touch up kira-kira di 2014, tadi artinya hampir 10 tahun yang lalu. Sudah 1.800 rumah yang sudah diserah terimakan. Ini merupakan bukti bahwa proyek kami adalah proyek yang berkembang. Kami berdekatan dengan Bandara Ahmad Yani, lalu dekat dengan pelabuhan dan juga
Salah satunya adalah indikator kami ini berdiri di atas 5 kawasan industri yang terdekat, Bapak Ibu sekalian. 5 kawasan industri yang terdekat itu merupakan economic generator, di mana kita tahu berdekatan dengan Wijaya Kusuma, Tambak Aji, kemudian KEK Kendal, berdekatan juga dengan kawasan industri BSP sendiri dan juga kawasan industri yang ke arah Batang. Kemudian 5 klaster yang sudah kami rilis Bapak Ibu sekalian semenjak 2013. Dari klaster pertama kami sudah sold out, yaitu klaster Ivy Park, tidak ada dalam layar. Lalu ada klaster Forest Hill, ada klaster Victoria Valley, Serena Hill, dan Victoria Highland. Setiap klaster kita memiliki gaya arsitektur yang berbeda-beda Bapak Ibu dan memiliki segmen harga yang berbeda-beda. Kita tahu ada mulai dari harga yang 1 miliaran hingga kurang lebih di 5,6. Ini contoh yang Bapak Ibu bisa melihat. Di tahun 2013 pada waktu kami melaunching salah satu tipe di klaster Ivy Park, saat itu harganya dimulai dari 1,5 dengan luas bangunan 195, luas tanah 240, yang dirilis kira-kira di bulan Juni 2013. Setelah berjalannya waktu, di Juni 2023, artinya sudah 10 tahun, harga tanah dan bangunan dengan karakter luas bangunan dan luas tanah yang hampir sama, sudah menjadi 3,8 miliar. Ini menunjukkan bahwa properti itu memiliki sifat melindungi atau menghedge uang Bapak Ibu sekalian yang ditanamkan di properti, sehingga risiko atas inflasi itu tidak menggerus uang yang Bapak Ibu manifestasikan dalam bentuk properti. Itulah maka properti itu mempunyai sifat melindungi uang Bapak Ibu sekalian dari risiko-risiko atas inflasi, atas kenaikan suku bunga. Nah, justru dengan adanya inflasi, malah properti itu merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat menguntungkan. Kemudian ada sebagai fasilitas kota mandiri, sebagai salah satu fasilitas kota mandiri, kita tahu juga bahwa brand terbesar untuk perbankan, Bank BCA juga sudah ada di situ, di call center BCA yang dibangun tidak jauh dari lokasi kami, di mana call center BCA itu merekrut kurang lebih 2.500 karyawan. Itu merupakan bukti bahwa BCA pun juga mempercayakan investasinya tidak jauh dari tempat kami. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan universitas. Kita tahu Unika Sugio Pranoto juga sudah masuk di sini. Dia akan menghadirkan dengan 4 fakultas dan 2 fakultas S2 International College yang saat ini sedang berjalan. Bahkan saat ini juga lagi membangun fakultas kedokteran dan rumah sakit. Kemudian juga sebagai fasilitas kota satelit, kita juga ada Uptown Mall yang seperti diceritakan tadi. Kemudian juga ada fasilitas lain seperti misalnya Cafe Antara Kata juga ada di situ Bapak Ibu sekalian. Lalu Mr. Cafe, Mr. K maksud kami. Kemudian untuk brand-brand lainnya yang sudah berjalan seperti ada Gamaristo, Pandawa, lalu juga ada KFC, Lakers, lalu brand-brand internasional seperti mobil Honda, Daihatsu, kemudian juga Suzuki juga bergabung di tempat kami. Lalu untuk beberapa brand convenience store juga bisa bergabung seperti Super Indo, Alfamart di tempat kami ada 2, Indomaret juga ada 2. Ini menunjukkan memang tingkat kepercayaan brand-brand tersebut di tempat kami itu lebih menjanjikan. Lalu sekolah juga sudah ada existing yaitu Masud Hirili, kemudian ada sekolah Al-Azhar, kemudian juga selain itu kami juga punya produk-produk komersial Bapak Ibu sekalian yang kita bisa lihat di sini. Semenjak 2013 kami sudah merilis kurang lebih 100 ruko yang sudah kita sold out. Kemudian di tahun lalu kami menambahkan 1 ruko baru yaitu Victoria Square. Victoria Square itu ruko yang berada di klaster Victoria. Ini salah satu fasilitas danau yang bisa digunakan untuk aktivitas ground spot outdoor. Kemudian juga fasilitas-fasilitas lain seperti gedung olahraga, kemudian ada
lapangan basket 3-on-3 juga ada di tempat kami. Kemudian figur untuk beberapa tipe, kita bisa melihat dari beberapa klaster juga, seperti klaster Victoria Highland. Lalu kita juga mengutamakan kenyamanan untuk net friendly. Ini merupakan salah satu pengembangan kami untuk bagaimana komunitas itu bisa berinteraksi untuk waktu malam hari. Ini figurnya untuk fasum dan fasos di Victoria Highland. Kemudian beberapa tipikal rumah yang kita bisa lihat di Victoria Highland ini lebih mengutamakan untuk arsitektur American farmhouse, karena sesuai dengan karakteristik fasad yang ada, ini disesuaikan dengan situasional lingkungan yang ada di sekitar. Kita juga ada ya, selain dari 2 lantai, juga ada 1 lantai dengan tipe 48 dengan luas 120. Kemudian kita juga di klaster Victoria Valley, Bapak Ibu sekalian, kita punya beberapa tipe. Dari tipe yang paling besar yaitu disebut dengan tipe Fairmont dengan luas bangunan kurang lebih 240, berdiri di atas tanah 300 meter persegi, kita harga mulai di 5,6 miliar. Kemudian juga ada tipe Valencia yang paling kecil di klaster Victoria Valley ini dengan luas bangunan kurang lebih 103 dengan luas tanah kurang lebih 160 meter persegi. Harga starting di 2,5 Bapak Ibu sekalian. Khusus tipe Fairmont ini atau tipe tertinggi kami ini, kami sudah men-touch-up beberapa atribut seperti misalnya solar cell sebagai bentuk kepedulian kami atas energi terbarukan. Lalu kami juga men-touch-up untuk properties mengenai CCTV dan juga untuk smart door lock. Kelebihan dari Fairmont ini juga di antara flow to ceilingnya itu cukup tinggi Bapak Ibu sekalian, sehingga flow atas udara dan sinar matahari itu merupakan bagian dari bentuk rumah yang memiliki kelebihan atas higienis udara dan sirkulasi udara. Lalu beberapa hal yang berkaitan dengan tipe Victoria Valley lagi juga ada tipe Viola. Lalu untuk komersil area kami juga punya Victoria Square, yaitu berada di koridor depan Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan Victoria Valley, ruko Victoria Square kami yang tahap kedua Bapak Ibu sekalian, di mana tahap pertama kami launching di kira-kira di bulan Juli 2023, launching 22 unit dan sudah sold out. Kemudian di penghujung 2023 kami juga melaunching lagi 11 unit dan sudah terjual 2 Bapak Ibu sekalian, artinya masih ada 9 unit lagi yang Bapak Ibu sekalian bisa nikmati untuk area komersil kami. Kemudian di klaster Serena Hill Bapak Ibu sekalian, kami ada beberapa tipe yang memang dipersembahkan oleh Ciputra dengan arsitektural dari Australia, di mana Bapak Ibu sekalian bisa menikmati 2 tipe terbaru ini berada pada koridor Boulevard Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu rumah contoh dengan interiornya yang ada di slide. Kemudian sudah difasilitasi dengan private pool, harga berkisar di 3,5 miliaran kurang lebih. Kemudian kita bisa menikmati untuk fine dining di luar, sehingga kita bisa melihat adanya interaksi anggota keluarga yang lebih hangat lagi di koridor ini. Kemudian yang ditunggu-tunggu juga di Serena Hill ini kami mempersiapkan tipe terbaru kami, yaitu tipe Clavio. Tipe Clavio ini hanya 11 unit Bapak Ibu sekalian, dan dengan suku bunga BCA yang sangat kompetitif, Bapak Ibu sekalian bisa membeli ini dengan hanya DP mulai dari 5% saja. Luas bangunannya kurang lebih di 120 meter persegi. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, kita berharap manfaatkan momentum ini untuk menikmati fasilitas DTP PPN, karena kami punya banyak rumah ready stock Bapak Ibu sekalian. Kita juga mengharapkan Bapak Ibu sekalian merupakan bagian keluarga dari Citraland BIB City Semarang. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Roni Hermawan sudah menjelaskan mengenai produk yang ada di Citraland BSB City. Saya akan merangkum sedikit saja. Jadi di Citraland BSB City memiliki 5 klaster. Yang pertama adalah klaster Ivy Park yang mana itu sudah sold out, sudah tidak ada barangnya. Dan yang kedua ada Victoria Valley, itu yang masih kelasnya kelas premium. Yang tadi ada Fairmont, Viola, dan Valencia. Kemudian ada klaster Victoria Highland yang mana rumah ini disebut dengan rumah warna-warni. Karena warnanya ada yang merah, ada yang biru, ada yang putih. Maka disebut dengan rumah warna-warni. Dan juga sampingnya di klaster Victoria Highland itu ada klaster Forest Hill. Ini juga sudah hampir sold out Bapak Ibu semua. Ini tinggal sedikit stoknya. Dan yang paling ujung itu ada klaster Serena Hill. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Roni, ada tipe baru yaitu tipe Alirea dan Adelaide. Kemudian kita juga akan coming soon lagi, ada tipe baru yaitu Clavio. Bapak Ibu yang memiliki ketertarikan dalam penjelasan tadi, oh saya pengen rumah seperti ini, penjelasannya mau seperti apa, dan masih kepo-kepo banget gitu. Bapak Ibu bisa langsung menghubungi marketing kami, marketing Citraland BSB City, mungkin tadi sudah diberikan brosur, atau kalau lebih jelasnya lagi marketing kami masih ada di ruangan ini. Dan tidak lupa lagi kalau memang tertarik, Bapak Ibu bisa langsung mengajukan KPR di KPR BCA. Tadi sudah ditawarkan bunga BCA itu 2,67%. Ini hanya berlaku sampai 31 Maret 2024. Setelah itu sepertinya sudah bukan 2,67 lagi, mungkin sudah naik dan naik lagi. Bapak Ibu untuk pengajuan KPR BCA ini bisa menghubungi BCA cabang terdekat, atau kalau Bapak Ibu pengen lebih lanjut lagi, Bapak Ibu bisa datang di acara Expo BCA pada tanggal 2 sampai 3 Maret di MCC Maria Convention Center gitu. Betul ya? Oke. Kita akan mempersingkat lagi. Sebenarnya dari Citraland BSB City juga memiliki promo-promo menarik khusus untuk Bapak Ibu yang hari ini melakukan tanda jadi senilai 5 juta rupiah akan mendapatkan cashback 100%, jadi uangnya akan dikembalikan lagi asalkan UTJ-nya hari ini atau melakukan tanda jadi pada hari ini. Seperti itu. Dan juga setelah acara ini juga masih ada door prize dan juga ada Q&A. Oke. Sepertinya ini harus dilanjutkan lagi karena ini adalah acara yang ditunggu-tunggu. Kita sudah mendatangkan ahli, seorang ahli yang dari jauh sekali. Ini akan betul. Ini akan langsung masuk ke acara intinya, yaitu kita akan membahas mengenai isu-isu strategis pasar properti di tahun 2024 bersama Bapak Ali Tranghanda selaku CEO Indonesia Property Watch. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Ali. Mohon tepuk tangannya. Izin Pak. Ya kalau katanya dari jauh, saya nggak jauh-jauh banget kan, dari tol cepat ya. Oke. Ini tinggi banget sini kayaknya ya. Makasih Pak, dari Pak Desaf, Pak Roni, dari Ciputra yang undang-undang saya juga di sini, dari Indonesia Property Watch, dari tadi ada Pak Agus ya, Pak Iwan, ini ada Ibu Notaris juga, ini luar biasa Bu. Ya. Oke. Ini luar biasa nih. Jadi kalau Ciputra pengembang terbesar juga di Indonesia sama bank terbesar juga udah gabung, ini luar biasa nih. Ya, ini makasih juga Pak, ini foto saya gede-gede gini ya. Ini untung bukan musim kampanye loh Pak ya. Ya doakan aja nanti saya nyalek lah tahun depan. Tapi enggak lah, saya mendingan bisnis ya daripada politik, pusing Pak. Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ini saya sharing aja karena saya di dunia properti itu mulai tahun 95.
Jadi 29 tahun ya, ternyata udah tua juga ya. Udah 28 tahun di properti. Saya kebetulan jadi konsultan juga, banyak BUMN dengan swasta, kita buat studi, buat research. Kebetulan saya juga staf ahli di beberapa kementerian, Kementerian PUPR, Kementerian Ekonomi, dan Kementerian Keuangan. Kebetulan saya jadi tenaga ahli di sana juga, dan Indonesian Property Watch itu sudah tahun ke-12 ya. 2012 kami menjadi konsultan independen di Bank Indonesia. Ya, jadi data-data properti kita supply, kita submit ke Bank Indonesia saat ini udah tahun ke-12 ya. Kami juga ada beberapa pengembangan properti, mungkin belum sebesar Ciputra ya, tapi memang kita di Jabodebek, Banten gitu ya, daerah sana lah. Bapak Ibu, saya ingin cerita sebelum ke materi ya. Tadi saya tertarik dengan Pak Roni ceritakan juga. Saya tuh ingin cerita gini. Kenapa sih saya itu tertarik properti, Pak, Bapak Ibu? Ya. Dulu ketika saya beli properti pertama kali ya. Kemudian saya jualnya saya beli dengan harga yang mungkin udah terlalu tinggi karena saya dulu belum kenal properti ya, Pak Desap ya. Masih asal saya beli aja deh gitu kan. Kemudian saya jual ketika saya betul-betul butuh uang gitu. Saya waktu itu sempat bangkrut juga gitu ya. Saya jual, kemudian tiap tahun, bukan tiap 5 tahun sekali Pak, tiap tahun banjir tuh saya tuh, kebanjiran terus. Jadi kalau banjir itu artinya 2 lantai saya angkut semua kompor apa segala macam ke lantai 2 gitu ya. Itu hampir tiap tahun. Saya jual dengan harga waktu butuh uang. Saya hitung-hitung, lah kok masih naik 13% setahun ya? Ini kan, saya bilang ini aneh properti ini. Ya ini luar biasa gitu. Ya. Kemudian saya waktu itu ngeliat, saya juga beli satu properti lagi. Setelah itu saya lihat yang tadi Pak Roni betul sampaikan itu ya. Jadi kalau kita melihat properti itu jangan saat ini. Ke depan itu potensinya seperti apa? Ya. Waktu saya beli di daerah Cilengsi Cibubur ya, saya dulu beli harganya masih 300-an gitu, 300 jutaan. Tahun berapa ya, udah lama ya. 2 tahun kemudian harganya jadi 450, naik lagi jadi 600. Wah, saya bilang ini properti ini luar biasa. Itu kenapa? Itu karena potensi, Bapak Ibu. Ya, di sana akan jadi kadang-kadang kan nanti deh, nunggu nanti aja. Sekarang udah ada apa, Pak? Belum lengkap gitu kan ya. Masih mulai growing lah. Tapi nanti lama-lama kalau kita tunggu-tunggu harganya itu nggak akan, kita tidur aja harganya naik Pak gitu. Jadi harga properti itu nggak akan nunggu Bapak dan Ibu, nggak akan nunggu kita, dia akan naik. By design atau alamiah. Ya, apalagi kalau kita bicara primary, Ciputra pasti ada by design, tadi kita bicara ya, pasti ada by design. Tiap tahun pasti ada naik patok sekian. Itu udah jadi patokan gitu. Ya, 15%, 20%, itu jadi patokan kita. Ya, nanti saya mau bandingkan dengan saham, deposito ya, semua bagus Pak, tapi ini semua pilihan, semua alternatif gitu ya. Semua bagian dari portofolio. Bahkan waktu itu ada tahun 2009, Bapak dan Ibu mungkin ingat ya, atau ada yang investasi waktu 2009, itu properti itu gila-gila naiknya. Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Di Jakarta, Jabodebek, Banten itu luar biasa gila itu naiknya. Ya, teman saya itu beli 250 juta ya. Kemudian ada direct access tol. Nah, ini tol juga sangat menentukan harga properti. Ketika masuk tol 2009 dia beli 250 jutaan. 2 tahun kemudian ya harganya berapa? Nah, ini Pak Andi, 2M Pak. Ini betul ya, ini fakta. Bapak boleh cek nanti Jakarta di Bodebek Banten ya. Itu yang menurut saya itu ini luar biasa gitu. Properti itu kok bisa seperti itu. Dan 90% orang kaya di dunia itu punya properti. Semakin punya properti semakin kaya lagi, betul nggak? Selain kaya apa? Kebanggaan Bapak Ibu. Saya beli properti, saya bangga, saya punya rumah loh, semakin hebat lagi, wah bangga lagi Pak. Jadi itu bukan semata-mata, saya punya rumah, enggak. Properti itu kan pada akhirnya itu kita aktualisasi, bagaimana kita bisa menyenangkan keluarga kita. Ya, saya dulu waktu pertama beli properti pun, saya tuh belum punya cukup cicilan, ya. Gimana caranya belum punya cicilan? Belum cukup lah buat nyicil. Yang waktu itu saya karena nggak punya gaji masih terbatas, saya itu pinjam ke orang tua.
Nah, kenapa saya bilang pinjam ke orang tua ini menjadi isu? Kenapa? Kita sebagai orang tua, ketika saya jadi orang tua, saya mikir, oh iya ya, anak saya 3, minimal saya punya 1 properti, saya buat aset, buat disimpan, buat diwariskan untuk anak-anak. Betul nggak Pak? Ya, kita udah punya, kita orang kaya udah punya mewah, tapi kembali lagi, karena punya anak 3, saya minimal 3, mudah-mudahan 6, mudah-mudahan 9 gitu kan. Disiapkan Pak, karena orang tua saya selalu bilang, ya lu beli tanah atau emas gitu kan, semua gitu ya, tanah atau emas simpan aja itu pasti nggak akan ada ruginya, ya. Oke, itu sekilas intermezzo ya. Jadi ini saya coba kita mencoba melihat perspektif kenapa properti itu menjadi luar biasa seperti itulah ya. Oke, ini kita bahas mengenai isu-isu strategis pasar properti 2004-2005 ya. Ini saya mulai dengan quote. Ini semua pelaku properti udah tahu ini ya. Don't wait to buy real estate and wait. Jangan tunda gitu ya. Jangan menunggu beli properti, beli aja properti terus tunggu. Tunggu waitnya ini kadang-kadang, nah waitnya itu mau di kadang-kadang nggak sabaran nih. Oh properti kita tiba-tiba jatuh ya, seakan-akan jatuh, jual aja cepet-cepet, takut properti. Enggak, properti itu solid. Ya properti itu solid, nanti kita jelaskan sama-sama ya. Nah, ketika kita beli properti, kalau kita bicara milenial gitu ya, yang masih first home buyer, dia pasti mau ditinggal, mau dihuni. Ya, dia beli properti untuk ditinggalin. Untuk dihuni bukan ditinggalin ya, beli properti ditinggalin gitu ya. Beli properti dihuni ya. Kemudian ada lagi kita bicara ada yang latah. Ini yang latah hati-hati ya Bapak Ibu ya. Biasanya beli properti itu kalau semua pada teman-temannya beli, oh ikut beli gitu. Nggak tahu harganya udah ketinggian. Kita nanti coba saya coba jelaskan latah ini yang bahaya ya. Ada ada untuk investor jangka panjang, ini biasa lah. Ada intinya ada investor. Investor itu kalau saya beli buat anak saya, itu investor bukan? Iya. Tapi nantinya untuk end user anak saya kan, apa salahnya? Nggak salah gitu. Ya, karena ketika kita jadi menghuni satu properti, kemudian kita jual menjadi untung, nggak masalah juga. Ya, nah kita bicara sekarang kapan timingnya tadi ya, waitnya itu kapan? Kita belinya kapan sih gitu? Ya, ini kalau kita lihat ini siklus ini mau tidak mau percaya tidak percaya siklus properti itu ada, timing itu ada Pak, Bapak Ibu. Kapan yang cocok, yang tepat? Ya, ini kita lihat nih. Setelah COVID, ya, pasar ini akan naik nggak? COVID semua properti jatuh, bisnis jatuh ya, bisnis jatuh semua ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini ya diberkahi lah nih semua yang Bapak-bapak Ibu sini, berarti kan udah melewati COVID. Ya, semua bisnis jalan lagi. Properti jatuh nggak Pak saat itu Pak? Properti jatuh nggak saat itu? Ayo. Ada yang beli properti saat COVID, saat pandemi, jatuh nggak saat itu Pak? Ya, jatuh? Belum tentu Pak, kita akan lihat datanya ya. Saya bicara masalah latah tadi. Ya, jadi gini, tahun 2010 saya beli rumah itu 2,3 M. Ya, 2 tahun kemudian, dengan tipe yang sama, kurang lebih sama, tipikal luas lokasi tidak jauh berbeda, harganya naik menjadi 3,5 bahkan ada 3,6. Price list pengembang. Ya. 2,3 kemudian naik 2 tahun kemudian jadi 3,5. Itu hampir 30% ya, setahun lah lebih lah gitu. Itu lagi properti lagi gila-gilaan tuh. 2009 sampai 2012 itu wah itu latah semua. Ketika 2,3 nggak ada yang beli, tapi yang lucunya ketika dipasarin 3,5, masih ada yang beli. Salah atau enggak? Ketika dia beli 3,5, besoknya dia mau jual, di pasar secondary-nya, pasar second-nya kan dia udah beli nih, dia pengembang, dia mau jual lagi ke pasar secondary-nya, ternyata hanya ditawar 3,2. Yang salah siapa? Oke, saya ulangi lagi ya. Saya beli 2,3 miliar 2010. 2 tahun kemudian
Jadi prestis yang dari pengembang dia keluarin prestis 3,5 M. Betul ya? Ketika si pengembang jual 3,5 M, masih ada yang beli di 3,5 M. Kan dulu kenaikannya cepat sekali kan, 2,3 sampai 3,5 M. Sekarang itu FOMO ya, jadi takut ketinggalan. Beli lagi, nanti mungkin akan naik lagi. Dibelilah 3,5. Besoknya dijual di pasar second, 3,2. Properti jatuh nggak? Ayo, Bapak Ibu, dari 3,5 ke 3,2, properti jatuh nggak? Secara nilai seakan-akan jatuh ya kan dia beli 3,5, jual 3,2. Tapi yang salah siapa? Yang salah yang masih beli, Pak. Betul nggak? Kalau saya dari dulu 2,3 saya jual di 3,2 kan masih naik. Yang masalah itu ketika dia beli harganya sudah terlalu tinggi, dia masih beli juga, besoknya koreksi. Yang salah bukan propertinya, yang salah timingnya Bapak Ibu. Bagaimana kita ngelihat 3,5 itu udah terlalu tinggi kan itu masalahnya kan? Nah, Bapak cek ke pasar sekunderinya. Pertama gini, kalau kita lihat properti ini masih growth, ya masih ada potensi buat naik. Apakah itu ada akses tol ke sana, dibangun fasilitas belum masih banyak yang dibangun, itu masih akan tumbuh. Ya. Kedua, kita lihat Bapak cek di pasar secondnya Pak. Jadi ketika Bapak beli 3,5 M, Bapak cek pasar sekunderinya. Ya. Kalau selisihnya 15%, hati-hati itu udah over value. Jangan beli karena kemungkinan ada resiko koreksi. Nggak jatuh Pak, koreksi. Ya, nah ini gitu bilang, Pak Ali saya beli kok harganya jatuh ya. Saya bilang yang salah itu bukan propertinya. Salah itu timing kita beli kapan. Over value atau enggak lokasinya kan gitu Pak. Ya, itu hanya ya itu dari pengalaman pribadi lah ya. Nah jadi tadi ya membelinya saat yang tepat kapan. Pak kalau kita udah beli 3,5 harganya 3,2 jatuh seakan-akan dijual enggak ya gitu. Saya bilang jangan, di hold. Kecuali butuh uang, beda ya. Kalau butuh uang ya udahlah jual aja 3,2. Tapi ketika 3,5 Pak jual 3,2, yang untung siapa? Yang untung yang beli Pak. Ya, sedangkan properti itu masih bernilai kan, dia pasti akan naik lagi lebih dari inflasi. Ya, jadi menjual saat yang tepat ya, menunggu saat yang tepat, membeli saat yang tepat, dan propertinya tepat. Tadi saya selalu tertarik dengan apa yang dibuat oleh Ciputra. Ya, kemudian sampai kemudian kami memberikan award ke Ciputra. Bapak dan Ibu, saya bisa jamin award yang kami itu, award Golden Property Award, itu bukan award bayaran. Ya, bukan dibayar menang. Ya, karena ini timnya Pak Andi, kita survei seluruh Indonesia dan betul-betul kita ada penilaiannya dan sampai kemudian di Semarang, untuk region Semarang itu BSB Citraland ya. Salah ngomong. Betul kan? BSB Citraland Semarang itu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk BSB Semarang. Jadi betul-betul sudah teruji. Ya, bukan asal anjing kertas menang ya gitu ya. Uangnya berapa nih? Enggak kita. Ya, bahaya kalau gitu ya. Jadi kami jamin integritas kami di Indonesian Property Watch ya. Oke. Nah, ini Pak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti kita bilang properti bagus. Apakah ya dibandingkan instrumen properti lain apakah bagus banget atau enggak bagus gitu. Semua pilihan Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu udah punya emas, deposito udah pasti, apalagi saham, sekarang ada kripto, ada yang main kripto enggak? Nah, itu masing-masing resikonya ya, saya masih agak khawatir main kripto tuh ya, tapi ada deposito, emas segala macam kita lihat. Emas ya, ini tahun 2009, emas itu rata-rata itu di 12 sampai 15. Malah ketika pandemi itu 17%. Kenapa? Emas itu kan safe haven ya. Ketika ada global krisis, emas naik Pak. Ya kalau aman-aman aja, emas juga landai aja gitu. Jadi banyak yang ya itu ya. Jadi kalau dunia ada krisis sedikit, emas naik gitu kan. Itu emas. Tapi ya segitu-segitu aja sih. Ya emas 12, 15 yang tinggi lagi itu di pandemi 17%. Saham. Nah saham gimana Pak? Saham ketika 2013 sebelum pandemi, saham perbankan hanya 21,6% ya. Saham otomotif naik 48%, saham properti 30%. Ini ketika sebelum pandemi.
Ketika pandemi gimana? Saham otomotif jatuh, saham properti juga jatuh, saham perbankan naik 47,1%, bahkan lebih tinggi dari properti. Maka saya bilang properti saya nggak bilang properti itu yang paling bagus, tapi itu harus menjadi bagian dari portofolio investasi Bapak dan Ibu. Ya, ini tahu 47,1 ini apa? Saham perbankannya, inisialnya BCA. Ini BCA segitu Pak, mau lebih. Ya, kita cek, wah ternyata nih bank ketika pandemi saham bank melejit. Properti 10,7 sampai 20%. Sebelum pandemi 55,4 paling tinggi. Luar biasa nggak properti? Paling tinggi dibandingkan lain. Tapi ketika pandemi properti jatuh, bank naik. Makanya ini semua portofolio apakah emas, saham, deposito, apalagi properti itu bagian dari portofolio. Nggak lengkap kalau nggak ada properti Pak. Ya, ada yang bilang Pak ini resikonya tinggi. Kalau propertinya bagus, brand pengembangnya bagus, resikonya kecil Pak. Didiamin aja solid dia akan naik kok. Ya, yang tadi saya bilang, saya ada pengalaman pribadi banjir, jual saya butuh uang, masih naik 13%. Masih lebih tinggi jauh dari deposito, gitu ya. Jadi ini itulah perbandingan ya, data-data ya. Nah, yang tadi di awal saya bilang nih, Pak, waktu semua bisnis ketika pandemi jatuh, properti gimana ya? Nah ini Pak, Bapak dan Ibu, ini menarik nih ya. Ketika pandemi 2020, ya 2020, ini yang bar chart ini by unit ya, jumlah unit yang terjual. Itu jatuh, ya 2009 10.000 jatuh jadi 6.800, 2020 ketika mulai pandemi. Tapi yang menarik di sini Bapak dan Ibu bisa lihat, ini yang line chart, ini grafik garis ini nilai value, nilainya naik. Secara unit jatuh, tapi secara nilai naik. Di 2021 ada naik lagi, tapi nilainya lebih naik lagi. Ternyata 2020-2021 penjualan rumah di segmen menengah atas bahkan mewah itu melonjak. Even itu saat pandemi loh. Makanya saya bilang Bapak dan Ibu ada yang beli nggak saat itu kan? Ya. Di Semarang tadi saya bicara karena ada peningkatan, malah BSP ada meningkat ya. Ketika pandemi. Ternyata ketika pandemi banyak orang yang mulai sadar nih, upgrade ya. Ini bapaknya kerja di rumah, ibunya di rumah, anak-anak online di rumah sekolahnya. Sempit ya gitu ya. Dia mau cari yang lebih luas lagi. Ya. Di sekilas di Jakarta, di daerah Serpong juga ada yang 16 miliar kan? Udah pernah dengar ya? Itu dipasarkan saat pandemi, 56 unit habis. Saat pandemi gitu loh. Jadi ini menarik di sini. Ketika pandemi ada sebagian yang melihat, oh ini uang yang kemana-mana, ya dia beli properti. Ya ini menarik. Nah ke depan gimana? Ke depan 2023, 2024 memang ada perlambatan. Tapi kita lihat perlambatannya seperti apa ya. Nah ini profil konsumen. Oh oke. Ini saya mau bahas gini. Ini di Joglo Semar, ini Semarang ya, termasuk sini. Saya cuma mau memberikan gambaran kalau ke depan ini generasi anak-anak kita sampai cucu-cucu kita mungkin gitu ya, generasi milenial, yang katanya milenial dan Gen Z, antara Gen Z dan milenial itu namanya zilenial gitu, ini bahasa-bahasanya gitulah ya. Gen Z, zilenial, milenial itu akan menjadi pasarnya properti. Pesannya adalah kita sebagai orang tua harus menyiapkan aset-aset rumah untuk anak-anak cucu kita, gitu aja sih. Semua udah siap, uang buat apa lagi sih gitu ya. Kalau udah banyak, ya mau ngomong ke keluarga Pak. Karena keluarga is number one gitu, semua keluarga. Disimpan dulu, ditabung dulu tuh. Jadi ketika dia grow, ketika dia berkembang, berbisnis, dia udah punya aset. Ya. Apakah itu menguntungkan buat investasi? Kalau menguntungkan kan lebih luar biasa lagi. Gitu ya, karena ini saya menggambarkan itu aja. Nah kita mulai ke isu. Nah ini kan tadi kita lihat pandemi, kemudian mulai memasuki pasca pandemi, kita ngeliat 2024 ke 2025 seperti apa gitu ya.
kita bicara properti 99, sekian persen itu pembelinya lokal. Ya, kalau kita bicara lokal itu sangat terkait daya beli kita buat beli rumah ada nggak masyarakat kan gitu ya. Kalau daya belinya terkait ke ekonomi, tadi Pak Roni udah jelaskan masalah inflasi segala macam ya. Jadi kita satu-satu kita akan bedah. Kemudian yang kedua ini pengaruh juga ekonomi global dan perubahan geopolitik. Ada invasi Rusia, Israel, Palestina, kemudian nanti ada Korea Utara menyerang Korea Selatan gitu. Waduh ini udah pusing nih dunia ya. Itu pengaruhnya ada nggak? Gitu kan? Komoditas ini yang kadang-kadang tidak banyak analis yang tidak mempertimbangkan ini. Tapi saya akan coba korelasikan. Ternyata hubungannya ada loh dengan properti, gitu ya. Dan kemudian konstelasi politik ini pemilu. Kita bahas. Ini agak statistik dikit, tapi intinya pesannya di sini kalau GDP growth kita, pertumbuhan ekonomi kita naik, daya beli kita naik, properti akan tumbuh. Itulah intinya. Ya, kita lihat ekonomi kita tumbuh nggak? Tumbuh. Masih diprediksi tahun ini mungkin 4,9 sampai 5,1 IMF. Masih oke. Ya, jadi nggak takut. Yang mungkin ada sedikit inflasi. Ya, ini kan harga beras naik nih. Minyak goreng udah mulai naik. Inflasi mungkin agak tinggi. Ya mudah-mudahan bisa menjaga lah ya. Pemerintahnya baru nanti mudah-mudahan bisa menjaga inflasi tidak terlalu tinggi. Karena itu akan menjadi masalah juga, daya beli akan menurun gitu kan. Fundamental ekonomi gak ada masalah. Ya. Resesi global ada masalah nggak? Semua lagi tuh bilang, wah resesi global hati-hati segala macam gitu kan. Dampaknya ada nggak? Saya nggak bilang dampaknya nggak ada ya. Tapi dari data historical yang kami punya, tidak ada data yang membuktikan kalau ketika terjadi resesi global, pasar properti kita jatuh, nggak ada. Ya, artinya kalau di sana ketika 2008 subprime mortgage ya di Amerika ya, 2008 minus global ya, ekonomi global minus 1,73, Indonesia melambat iya, tapi masih tumbuh 4,63. Pak kalau gitu gimana? Ini kan jatuh juga nih pas krisis 98. Ketika krisis 98 itu betul Indonesia itu minus 13,13%, jatuh negatif. Karena kenapa? Epicentrum krisisnya ada di Asia. Ada di Thailand, kena Indonesia. Ya. Tapi kalau resesi subprime mortgage di Amerika itu epicentrumnya di sana. Di Indonesia dampaknya ada nggak? Dampaknya ada, tapi nggak signifikan. Perlambatan ada, nggak mungkin kita bilang, dampaknya nggak ada, ya nggak bisa juga gitu. Dampaknya ada. Nah saat ini ada Israel, Palestina, invasi Rusia, Ukraina gitu ya. Dampaknya ada perlambatan. Tapi di sisi lain, mungkin Bapak dan Ibu ada yang bisnis komoditas, kelapa sawit, batu bara. Ketika invasi itu 2021 ya, itu 2021-2022 harga batu bara kan naik, betul ya? Ada pengusaha batu bara nggak sini? Ya, batu bara naik. Ya, ini juga kita lihat boom properti yang tadi kita bahas 2009-2012, kenapa kemudian ada rumah 250 juta naik menjadi 2 miliar, selain ada potensi tol, potensi wilayah, salah satunya kenaikan komoditi waktu itu Pak, Bapak Ibu. 2009-2012 bisnis komoditis lagi moncer-moncernya deh, naik terus. Pengusaha komoditas yang apa secara usahanya lagi sukses, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Ujung-ujungnya pasti beli properti kok. Orang kaya ujung-ujungnya pasti beli properti, betul nggak? Dia simpan kemana lagi? Kenapa beli properti? Beli properti terus ya? Iya, mau untung rugi beli aja gitu kan? Karena ini kebanggaan Pak, Bapak Ibu. Saya beli properti saya bangga loh gitu. Ya, gini saya selalu apa ya? Saya bilang gini, ini deh, saya kasih tantangan gitu. Saya bilang ke beberapa peserta talk show waktu, Pak ada nggak ya jenis properti, instrumen investasi apa selain properti ya yang bisa melindungi keluarga kita semua dari panas, hujan, bahkan ketika pandemi gitu kan, semua ngumpul dari kuman, semua nggak ada kuman yang masuk gitu. Apa Pak? Selain properti, ada nggak? Ayo. Yang bisa melindungi kita satu keluarga dari hujan, angin, panas gitu. Ada nggak? Nggak ada. Saham bisa kita bisa melindungi kita dari panas hujan? Nggak bisa kan? Itu kan kertas gitu. Emas
Itu balok-balok, mau jadi rumah balok ya, jadi rumah emas gitu, bisa juga, tapi properti emas. Nggak ada Pak, itulah luar biasanya properti, nggak ada. Ya, dan semua tempat ngumpul keluarga itu nggak ada. Dan satu lagi yang bisa dibanggakan apa? Properti, rumah saya mewah gitu. Ya, kalau saya punya emas banyak kan nggak mungkin ada saudara datang keluarga, wih emas saya nih balok tuh, nggak mungkin gitu loh. Tapi rumah nggak diomongin pun kelihatan, wah rumah gue mewah ya kan gitu. Ya, jadi ini luar biasa properti. Jadi siapapun orang kaya mau tambah kaya lagi pasti beli properti. Ya, uang Bapak udah deposito, udah banyak, emas udah banyak, apalagi saham udah banyak. Kalau nggak ada properti, wah kurang deh. Ya, kok kayak nggak srek gitu kalau nggak ada properti, ya kan? Nah ini, kembali lagi sini, komoditas. Komoditas itu naik 2021. Biasanya 2 tahun setelah kenaikan bisnis komoditas, properti akan boom. Ya. Kalau komoditi 2021 naik, 2001, 2022, 2003 harusnya naik properti. Ya, betul kan? Hitungannya gitu ya, rule of thumb ya. 2021 properti naik, komoditas naik, harusnya 2 tahun setelah itu kira-kira properti boom. Tapi ketika 2023 apa yang terjadi? Ada pemilu. Ya. Pemilu masalah nggak? Yang masa itu harus kita lalui ya sebagai warga negara Indonesia, kita mesti lalui pemilu tiap 5 tahun. Ya. Dalam data kami pun, iya setiap tahun politik biasanya ada perlambatan. Ya, ini yang hijau ini tahun politik semua. Lambat semua. Ya, pasti perlambatan. Ya, itu sejalan dengan properti. Kalau ada pemilu, ya melambat dikit. Tapi perlambatan ini bukan artinya kehilangan daya beli. Bukan masyarakat itu kurang uang. Enggak. Semua nahan. Pak nanti nggak ada apa-apa. Kita beberapa kali pemilu pun nggak aman-aman aja. Ada gesekan-gesekan sedikit, oke nanti pun naik lagi. Iya deh beli, tapi nanti deh ya. Gitu semua kan. Bukan nggak ada uang gitu. Tapi dia ya nahan aja. Nanti aja deh. Saya mau beli properti kapannya, oke kan gitu. Tapi nanti deh, jangan sekarang deh. Gitu. Tapi untuk smart investor gitu ya, kadang-kadang kalau yang investor yang jeli, momennya jangan hilang Pak, Bapak Ibu. Biasanya ketika pemilu aman, udah ada penentuan siapa presidennya, properti langsung naik. Pengembang pada saat ini lebih pintar dari kita nih, ternyata. Ya. Udah ngelihat ini, wah ada yang ini, gua naikin harganya. Ya mau ngomong kayak gitu, karena ini selama setahun ketahan Pak. Tapi dia masih naikin harga pengembang. Betul ya Pak Desaf ya? Nah, buat saya masih harga lama ya. Jadi ini apa ya, itu alamiah, bukan by design juga. Karena memang saat tahan, dia ada cost of fund, harganya dia mesti naik harganya. Kenapa harga properti itu selalu naik, gitu deh yang poin kuncinya. Kenapa harga properti selalu naik? Secara alamiah. Ya, kenapa? Karena bahan bangunan naik Bapak Ibu. Di semua negara berkembang yang masih ada inflasi bahan bangunannya, pasti harga propertinya naik. Ya, di Jepang udah nggak terlalu naik, tinggal tinggi. Inflasinya rendah. Di Indonesia selama masih ada inflasi, dia kan bangun, betul ya? Inflasi bahan bangunan naik 3%, 5%. Saya mesti bangun baru yang lebih tinggi 5% dari sebelumnya. Nah, harga properti akan naik lagi. Nggak ada alasan buat jatuh. Jatuh kenapa? Salah lokasinya. Gitu kan? Ya. Jadi ini ya. Nah, oh ini belum. Nah tadi jadi ke depan ini kita mesti jeli, kita mesti siap-siap gitu ya. Siap-siap ini mulai diincar properti mana. Tapi memang banyak skenario. Skenario nanti suatu semester ini mungkin ada sedikit ya panas-panas dikit lah ya. Ini kan belum selesai benar pemilu nih. Ya, suatu semester ini agak melambat. Semester kedua harusnya udah naik properti. Sampai 2025. Kenapa? Boostnya komoditas, kemudian ekonomi kita bagus, ya apalagi proyeknya juga harusnya bagus. Semua pengembang udah mulai. Saya itu di konsultan isi properti saat ini ada berapa proyek? Ada 7, hampir 10 ya. Hampir 10 proyek yang kita studi, kita research, dan itu udah siap-siap lawan semua. Di Indonesia, di Jogja ada, di Semarang ada, di Surabaya ada, Bogor,
Jakarta, semua lagi siap-siap launch project nih. Ketika pemilu aman, langsung. Kita jangan jadi penonton, gitu kan? Nonton, oh iya ya naik, gitu kan ya. Nanti aja deh, gitu kan? Biasa gitu kan? Udah deh, nanti deh, ya nggak apa-apa, itu pilihan, gitu kan? Tapi sebagai investor yang bagus harusnya jeli. Nah, momen ini juga tadi Pak Desaf, Pak Roni ya, Pak Roni ya, sampaikan. Ini ada dari pemerintah PPNDTP. PPDU tahu semua ya. PPN yang ditanggung pemerintah, PPNDTP. PPNDTP itu Bapak ketika beli rumah itu PPN-nya dibayarkan oleh pemerintah. Jadi kalau dari konsumen seakan-akan itu diskon 11%, seakan-akan. Jadi harganya itu lebih rendah 11% dari harga normal. Itu momennya itu sampai Juni 2024 itu ada PPN-nya 100% di wave. Ya, 11% hilang. Tapi kalau Bapak beli Juli sampai serah terimanya Juli sampai Desember 2024 itu hanya diskonnya 50%. Ya, jadi ini momen ini luar biasa karena ini pun pertama kali kalau Bapak dan Ibu tahu PPNDTP ini ketika pandemi 2021 dulu dimunculin pertama kali kebijakan ini dan ini luar biasa naiknya ngebus. Orang mikir kan kapan lagi beli properti tapi nggak bayar pajak Pak, gitu ya. 11%-nya kita nggak bayar, pemerintah yang bayar. Kapan lagi? Nggak ada loh. Dari dulu orang tua saya tanya, Pak, Mah pernah nggak beli properti dulu nggak dibayar pajaknya? Nggak pernah dulu, nggak pernah kan dulu ya? Coba nggak ada. Ini kebijakan ini luar biasa, ini dimanfaatkan karena ini menjadi, nanti gimana Pak? Nanti jualnya bisa lebih tinggi dari ini, pasti gitu loh. Ya, pasti lebih tinggi. Nah, nah ini ya, Nah ini data, ini betul datanya 2021. Gimana kemudian properti boom lagi itu karena adanya PPNDTP. Ya, semua yang lakunya malah bukan yang 1 miliar ke bawah, 2 miliar ke atas malah gitu lakunya. Ya tadi ini kan yang ditanggung pemerintah 2 miliar. Gimana kalau kita beli rumah 5 miliar? Boleh beli 5 miliar tapi yang ditanggung PPN-nya yang 2 miliarnya. Gitu ya. Boleh mau beli 5 miliar boleh tapi yang ditanggung hanya 2 miliarnya. Yang sisanya 3 miliarnya kena PPN. Gitu. Ini momen ini luar biasa, ini jangan telat, sayang gitu ya. Sayang PPNDTP ya. Ini kesimpulan aja yang ke depan tadi saya bilang masa perumahan termasuk di Jabodetabek Banten termasuk Jawa Tengah. Ini Semarang ini luar biasa juga ya. Tadi saya baru bicara. Ini dulu Semarang itu jauh kan ya. Seakan dari Jakarta nih. Saat ini teman saya itu bisa-bisanya kuliner dia pagi-pagi ke Semarang pulang malam gitu loh. Ini jadi luar biasa, makanya saya bilang ini gak jauh, saya gak jauh, ternyata dekat dengan tol. Ya. Dan semua industri ini luar biasa kan pindah ke Semarang semua ya, Jawa Tengah lah ya. Betul ya? Nah itu udah, itu pasti betul. Karena yang tahu bapak-bapak ini, kalau saya kan hanya lihat-lihat aja, oh ternyata betul. Ya. Tahun politik iya, ya, wait and see, tapi tadi daya beli masih ada, bukan gak ada daya beli. Uang beredar saat pembeli, nah tadi kenapa bukan daya belinya nggak ada, karena ternyata ketika pemilu ekonomi pun berputar juga di segmen menengah, bendera, kaos gitu kan, UMKM tuh naik. 2019 Bapak dan Ibu tahu ada 150 T uang beredar tambahan tuh. Jadi muter ekonomi, masyarakat menengah terus muter, masyarakat atas diem gitu kan, dia tunggu nanti deh beli propertinya. Tapi tadi semestinya kalau kita percaya Indonesia masih ada gitu ya ke depannya dan masih aman-aman aja, momen itu penting. Gitu ya, momen itu penting. Ya pasti deh, pasti tadi saya Pak Desaf ini pasti lebih pintar dari kita ternyata. Ya, pasti naikin cepat-cepat naikin harga. Jangan dulu Pak ya sebelum hari ini ya. Ya, dan ini insentif PPNDTP ya. Ini ada BPHT untuk buat rumah yang subsidi ya, tapi insentif ini tadi ini penting ya, penting. Ini jangan momen ini hilang. Tapi di BSB City berarti udah siap ya Pak ya? BSB Citralen udah siap berarti kan? Nah berarti rumah serah terimanya sampai Juni 2024 itu jangan sampai hilang momennya untuk PPN-nya itu dibayarkan pemerintah. Karena seakan-akan tuh diskon 11%. Sampai kayaknya nggak ada, dulu kita nggak pernah ada seperti ini. Gitu ya. Nah jadi ini finally kita mesti bilang nih, biasanya yang waktu yang salah beli properti itu
nanti, gitu ya. Pak momennya kapan? Nanti deh. Coba yang di BSB Citraland, sebelum ada mall, bilang Pak nanti aja ketika ada mall gitu ya. Ya, ketika udah ada mall, harga udah naik, udah naik ya. Nanti deh tunggu lagi apa gitu. Itu semakin nanti semakin nggak kekejar harganya. Dan saya selalu bukan sarankan lah, itu karena kita pun sebagai orang tua ya, kebetulan saya udah tua juga ternyata, ya. Ternyata gitu kan ya. Kita mesti siapin deh ya. Uang kita udah punya, udah cukup secara financial, anak-anak kita bantu. Mudah-mudahan saya doakan semua, kita doakan semua di sini, mudah-mudahan lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, itu buat tabungan masa depan anak-anak kita semua. Oke, setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, mungkin gitu aja Pak dari Ciputra, makasih BSB Citraland City, BSB Citraland City betul ya. Dan dari Citraland BSB City. Oke, dan BBCA makasih Bapak dan Ibu semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Makasih, selamat malam. Terutama bagi kita yang mungkin masih dalam tanda kutip masih bingung tentang properti. Di sini tadi Pak Ali sudah menjelaskan beberapa hal, yaitu nggak lengkap kalau tidak ada properti. Dan yang kedua juga akan diprediksi bahwa di tahun 2024 sampai 2025 ini pasar akan terus bertumbuh dan juga akan bertumbuh sampai pada puncaknya seperti Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menyia-nyiakan kesempatan pada hari ini, takutnya menyesal kalau tidak segera membeli properti pada saat-saat ini, karena tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 ini properti akan terus bertumbuh. Baik, selanjutnya ini akan ada Q&A dan juga ada sedikit pembagian door prize. Oh, enggak sedikit, tapi ada banyak door prize. Mungkin dari Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan dan sudah menyimak apa itu Citraland BSB City, seperti apa Citraland BSB City, promonya apa aja, dan juga BCA juga memberikan promo seperti apa. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu yang tahu bisa langsung mengacungkan tangannya. Gimana ya bahasanya ya? Betul, pokoknya mengangkat tangannya kalau tahu jawabannya. Seperti itu. Ya, yang pertama. Ding ding. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Roni Hermawan. Pak Roni menyampaikan bahwa ada satu klaster di Citraland BSB City yang sudah sold out. Sudah tidak ada barangnya. Udah langsung bapaknya langsung angkat tangan ini, udah langsung tahu kayaknya. Oh gitu, tapi terlambat ya Pak ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan dulu ya Pak. Masih pertanyaan pertama. Tipe apa yang sudah sold out? Ini saya langsung kasih ke Bapak baju merah ini ya Bapak Ibu, karena sudah langsung mengangkat tangannya. Karena dulu, oh ya boleh Bu Kori memberikan mic-nya. Ya, dengan Bapak siapa? Andi. Pak Andi. Andi. Oh iya. Ivy Pak. Ivy Pak. Oh Pak Roni boleh. Oh gimana Pak Desa? Yang paling tinggi tipenya Felicium dulu. Oh betul sekali. Oke. Terima kasih Bapak Andi ya. Hadiahnya bareng-bareng. Oh ya oke. Soalnya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Tadi di videonya Bapak Desaf Setia Permana itu menampilkan tampak dari Citraland BSB City. Dari depan sudah megah sekali. Dan juga ada patung kuda. Ya kan? Ada patung kuda. Pasti Bapak Ibu langsung kalau patung kuda itu adalah ciri khas dari Ciputra. Pertanyaannya, ada berapakah patung kuda tersebut? Ada yang tahu? Baik, dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Winda. Ibu Winda. Ada berapa Ibu? 8. Oh ada 8. Betul Pak Desa? Betul sekali. Oke. Sudah ada 2. Masih ada lagi.
ada, ya mungkin Bapak Ibu kalau menyimak lagi ya, berkali-kali tadi saya menyebutkan dan juga Pak Agus juga sudah menyebutkan promo bunga KPR yang ada di Bank BCA. Ini cuma sampai tanggal 31 Maret 2024. Waduh, sudah langsung. Waduh, langsung dijawab 2 orang ini gimana Pak Agus? Oke, diganti pertanyaannya. Ini untuk jangka waktunya berapa lama? Fixnya? Maaf, ibunya sini 1 tahun. Gimana Pak Agus? Oke, betul. Dengan ibu siapa? Natali. Oke, kita keep dulu. Sudah mendapatkan 3. Masih ada lagi. Nah ini view-nya seger-seger. Bapak Ibu yang tadi sudah melihat video dari Bapak Desaf, itu menampilkan view pegunungan. Pegunungan yang luar biasa indahnya. Kalau kita biasa nyebut adalah gunung kembar, Kak. Oh, ibunya sudah dapat, mohon maaf. Ada 3 gunung yang terlihat dari, sebentar. Waduh. Kok jadi banyak sekali ini. Saya keep bapaknya yang di belakang ya, tapi jangan dijawab dulu. Ada 3 view pegunungan yang sangat indah, begitu ya. Tadi sudah disampaikan. Betul sekali, ada Sindoro Sumbing dan juga Gunung Ungaran. Dengan Bapak siapa? Bapak Agus, oke. Tadi dijelaskan juga, Pak Agus juga sudah menjelaskan bahwasanya BCA akan mengadakan Expo pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2024. Nah, di manakah letaknya? Sebentar. Sepertinya ini yang paling tercepat di sini. Iya, akhirnya saya maju ke sini ya. Dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Lisa. Jawabannya adalah Marina apa? Expo Center. Ulangi lagi. Convention Center. Marina Convention Center. Gimana Pak Agus? Oh, masih ditanya? Oh enggak, oke. Jawabannya benar Pak Agus? Betul sekali, oke. Masih tertinggal 1 pertanyaan lagi. Jeng. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Roni, Pak Ali juga tambah menjelaskan lagi mengenai PPNDTP. Ayo, diingat-ingat lagi. PPNDTP tadi kan ada 2. Kalau serah terimanya di bulan Juni 2024 itu mendapatkan, di sana itu sudah mengangkat tangan, saya jadi gimana ini gitu loh. Ini yang sudah dapat gak boleh ya Bu ya, mohon maaf ya. Kalau serah terima di bulan Juni 2024 akan mendapatkan berapa persen? Sebentar, belum selesai. Aduh, gimana ini? Loh, ini paling gampang, soalnya diulang terus dari tadi. Pak Roni menjelaskan, Pak Ali juga menjelaskan. Ini langsung bersambung ya, berkesambungan. Jadi bulan Juni itu mendapatkan berapa persen? Kak, Lah kalau semua menjawab gimana ini? Ganti pertanyaan kalau gitu ya. Yang susah ini, terakhir yang susah. Tahun 2023, Citraland BSB City mengeluarkan sebuah ruko. Ya, ini susah ini, pasti langsung waduh. Apa iki mau kayak gitu ya? Marketingnya tidak boleh ya. Apa nama ruko yang baru di launching di tahun 2023? Sebentar, turun dulu. Ini saya agak bingung ya. Tolong panitia juga dibantuin ya. Oke. Apa nama ruko yang di launching di tahun 2023? Ini kalau menyimak ini pasti tahu. Dengan Mbak siapa? Puput. Mbak Puput. Apa namanya? Victoria Square. Victoria? Square. Gimana Pak Desaf? Oke, betul. Monggo, tadi ada Pak Andi, Mbak Lisa, Mbak Puput. Aduh,
Bu siapa tadi? Bu Fitri. Oh Winda. Masih banyak lagi, ada 6 pokoknya. Pak Agus juga ada. Oke, mari. Ya. Oke. Tenang aja Bapak Ibu yang di sini masih ada door prize lagi, tenang. Oke, foto dulu. Ya, 1, 2, 3, cekrik. Masih lagi? 1, 2, 3. Oke, terima kasih, terima kasih. Oh, Pak Agus, hari ini melaksanakan tanda jadi, maka Pak Agus berhak mendapatkan cashback UTJ 100%, begitu. Mau diundang ke depan ya? Iya. Oh, masih ada satu lagi. Luar biasa, hari ini mungkin Bapak Ibu lagi mau nambah, sangat-sangat diperbolehkan. Mari kita undang ke atas panggung dengan Ibu siapa? Bu Arum ya. Luar biasa, hari ini mendapatkan cashback tanda jadi senilai UTJ-nya. Kami undang Bapak Desa untuk berfoto bersama dengan konsumen yang melakukan tanda jadi hari ini. Oh, mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin melakukan tanda jadi? Ini kesempatan yang sangat langka karena kita mendapat Bapak Ibu yang melakukan tanda jadi ini langsung mendapatkan cashback-nya. Ada lagi mungkin? Hanya khusus hari ini. Oh, foto dulu. Oh iya ya, siap. 5 aja, Pak. 214. Oh, ada. Kita sudah menemukan 2 orang pemenang. Oke. 117. Oh, Ibu Sri ya. Oke, berapa Pak tadi? Oh ya, 2 lagi ya. Kocok-kocok dulu Pak. Kocok. Tangannya juga muter-muter gitu dong Pak. Biar deg-degan. Deg-deg. 211. Oh ada. Oke. Deng. Dikocok gitu loh Pak. Yes. 205. Oh, ada di belakang. Sudah? 5 ya, Pak? Ya, kami undang untuk Pak Ali dan juga Pak Desa, sekaligus ada Bu Tuti, mungkin bisa, oh maaf, Pak Agus maksudnya. Pak Agus untuk menyerahkan hadiah, bisa dibantu teman-teman panitia? Oh, kalau mau beli Bapak Ibu, ini di Kitchen atau di Ruko Ivy Park di dekat kantornya Citraland BSB City, Bapak Ibu bisa mau lihat brosurnya juga sudah tersedia di dekat pintu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat, oh aku pengen alat masak yang premium. Iya Pak Des? Iya betul. Pak Ali semua aja, oh gitu, baik. Oh iya Pak, besar. Setelah ini nanti ditagih untuk UTJ-nya ya Pak, gitu ya Pak. Oke, kita akan foto dulu, foto bersama. Ya, ini saya nggak kelihatan ya Mas, saya tak turun aja. Oke, 1, 2, oh belum. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Pak Desa, seperti kita ketahui bahwa di Semarang itu kan banyak properti yang sedang berkembang. Terlebih di Ciputra Group ya. Saya masih bingung mengenai Citra Grand, Citra Sun, sama Citraland BSB. Apa perbedaannya? Kemudian dari tadi kan dijelaskan bahwa semuanya adalah keuntungan-keuntungan.
kerugiannya apa kalau kita membeli di Citraland BSB City? Terima kasih. Baik, selamat malam Pak. Wah, ini pertanyaannya langsung ke korporasi ya Pak. Jadi perbedaannya Citraland BSB City, Citra Sun Garden, sama Citra Grand Pak. Jadi kita sama-sama sister company. Kita itu Ciputra itu grup besar. Dari Paci udah ke generasi kedua dan generasi tiga. Ciputra itu dibangun dengan 3 nilai Pak. IPE, integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Hopefully Ciputra itu dari tahun 98 pada saat kasus terjadi krisis moneter, satu-satunya developer yang nggak lari Pak. Jadi ada di berita dan di mana kalau Bapak mau lihat physical evidence, pada saat krisis Ciputra tidak lari. Bahkan beberapa tuh mungkin Pak Ali juga sempat menyaksikan pada saat 98 krisis Ciputra yang beberapa balikin uang konsumen Pak. Jadi cepet gitu. Jadi disitulah justru pulih bangkit, bahwa customer melihat Pak Ci itu komit terhadap apa yang menjadi legalitas. Ini Ciputra dulu ya Pak, the whole globalnya. Sehingga kepercayaan itu trust terbukti dengan pada saat IPO Pak. Ciputra Development IPO di Surabaya kita bikin gede sekali dan itu sahamnya naik Pak. Jadi yang beli IPO itu pada saat itu Ciputra, karena pada saat 98 orang lari, Pak Ci enggak Pak. Dan satu-satunya pengusaha yang tidak konglomerasi Pak. Jadi kalau Bapak melihat semua desainnya Ciputra itu looks-nya, tipologinya sama. Jadi kalau dalam dunia bisnis Pak, di government policy itu ada 60% kebijakan menjadi sellable. Mostly developer lain itu maximum capacity cari cuan dari 60%-nya yang di sellable. 40%-nya itu udah government policy Pak. Ciputra nggak melulu 60%, average tuh di 55%, 50 sehingga secara tidak sadar konsumen tuh merasa kok di sini jalannya besar ya, kok tamannya oke ya. Ciputra Pak, udah ada tamannya, ditaruh juga artwork. Buat beberapa developer ngapain sih harus beli development cost dengan ada patung yang mewah gitu ya. Dan artful itu ditaruh karena bukan konglomerasi. Jadi pengen membangun sebuah uniqueness dan kenyamanan buat warga. Nah, secara brand development itu kita di standar Pak. Jadi kenapa kalau Bapak lihat Ciputra A, Ciputra B di semua kota itu looks-nya sama, patung Budanya sama. Karena ada perusahaan di kita namanya Ciputra Artpreneur yang mengelola itu. Jadi sister company kami yang kita harus beli semua artwork-nya ke mereka. Jadi semua tipologi Ciputra itu sama. Jadi kita punya standar gitu ya Pak. Dan itu patung-patung itu enggak boleh dibeli sama developer lain. Nggak boleh, jadi Bapak punya kebanggaan sendiri kalau punya properti di kita. Mostly semua konsumen yang udah beli di Ciputra pasti profile value-nya tuh naik. Punya rumah di Ciputra gitu, pasti Pak. Kenapa? Karena semua projectnya Ciputra middle up, class premium. Ciri-cirinya scale kotanya gini Pak. Selain ada taman-taman yang lebih dari 40%, ada artwork patungnya di mana ya jarang sekali yang kayak gitu Pak ya. Terus instrumen semua elemen-elemen di areanya gitu ya, di area greennya, tamannya terkonsep Pak. Ada cerita, ada narasi gitu ya. Nah, ke inti pertanyaan apa bedanya Citra Sun, Citra Grand, Citraland BSB City? Itu sama Pak. Beda wilayah, catchment areanya. Saya sama teman-teman GM di sana tuh ngopi bareng. Kita pameran bersama, kita nggak saling kanibal, tidak saling kanibal. Dan luar biasanya Pak, Ciputra di Semarang itu jalan semua. Kalau Bapak Ibu pengen lihat development, tadi itu ya kata Pak Roni, kata Pak Ali, ibaratnya kalau beli soto itu pasti Bapak Ibu pengennya yang dapurnya tuh berasap, bener nggak? Kenapa? Karena barangnya fresh Pak. Sebuah dagangan itu kalau berasap tuh, wah ini fresh. Ciputra rata-rata kayak di proyek saya itu setiap tahun kita 200 unit Pak kita bangun di luar ruko setiap tahun. Dan hopefully Pak Semarang itu growth ekonominya terakhir tuh 5,2 di atas nasional. Saya sebenarnya pengen banyak cerita tentang Semarang. Jadi saya sendiri beli Pak di Citraland BSB City. Kenapa? Saya udah keliling Indonesia. Semua kota lah saya udah keliling. Saya kenapa beli di sini? Saya ini asli Bandung, lama di Jakarta. Dengan
Semua instrumen yang saya create di sana, yang kita miliki, ada danau, ada semua. Pak, kalau saya beli di Bandung atau saya beli di Jakarta nggak sanggup, Pak. Harganya udah 3 sampai 4 kali. Harga bottom kita dulu 2012 tanah ya. Kenapa? Karena parameternya tanah, kenapa? Karena kalau bangunan kan ya kita bisa ukur lah fluktuatif harga tanah, harga semen, harga besi kita tahu. Tapi harga tanah Pak indikatornya. Dulu 2012 kita masih jual di 1.800.000. 10 tahun 6 juta sampai 8. Bottomnya 6 juta sekarang. Residensial di atasnya 8 juta. Tergantung Bapak ada di lokasi yang agak dalam atau agak luar ya. Kita punya rumusnya lah. Komersial kita 15 Pak. Kalau misalnya kita beli di Bintaro sekarang dengan konsep yang luxnya sama BSB City Pak. Itu harganya 20 juta Pak. Gak kebeli. Harga 1M itu kecil, tipe 37, gak kebeli. Oke lah, Bintaro kejauhan. BSD kejauhan, BSD itu sekarang udah 30 juta Pak. Residensial udah 20. Kita baru 6 juta, tadi Pak Ali bilang, jangan lihat sekarang, lihat future-nya. Tadi saya liatin physical evidence. Karena kalau saya ngomong, saya pikir kayaknya tampang saya mungkin gak meyakinkan gitu ya. Kalau cuma ngomong doang, jadi saya harus physical evidence deh, tunjukin. Akhirnya kali ini di acara dengan BCA saya tampilkan physical evidence Pak. Kita menuju ke sana, berdatangan, harga kita 6 juta, yang terdekat tipologinya mirip-mirip di Jawa Tengah itu yang punya terintegritas skala kota, Solo Baru. Bapak bisa cek harga Solo Baru tanahnya berapa? 15 juta, 20, dan udah gak sanggup Pak orang beli. Nah kita 6 juta nih Pak, 6 juta, to be 15 sampai 20, Bapak masih bisa cuan. Taruh, tungguin, tadi kata Pak Ali, beli sekarang tungguin. Jangan sampai Pak, ini kejadian kayak Bandung, saya orang Bandung. Orang Bandung tuh kalem-kalem aja dulu. Begitu Cipu Larangnya ditembus pakai tol, yang beli orang Jakarta Pak. Beli tanah semua, ini villa punya siapa? Jakarta. Ekonomi cycle Bandung udah jalan. Sekarang beli villa di Bandung bisa sewa sehari 8 juta Pak, semalam. 8 juta, tapi 8 kamar dibanding mereka sewa hotel, keluarga, family di villa itu. Yang punya bukan orang Bandung Pak. Semarang, kenapa growth banget? Akses tol Pak. Akses tol Jakarta Semarang, Semarang Surabaya. Terjadi perubahan nggak? Terjadi Pak, terasa. Beberapa vendor yang tadinya saya ngambil pabrikan di Tangerang, sekarang dari Surabaya Pak, cuman 3,5 jam, compare to Jakarta, Tangerang 5 jam. Mereka pindah ngambil pabriknya yang itu udah berubah Pak. Banyak sekali pertumbuhan sekarang itu, pembeli itu udah mulai masuk dari luar Semarang Pak. Semarang sekarang tinggal nunggu, tadi kata Pak Roni ada Bawen ya, diserbu Pak Semarang tuh ya. Dari barat udah connect ya. Batang, Kendal, masuk lewat barat. Timur, Sayung, Demak, masuk ya Pak ya. Selatan, Bawen Pak. Semarang udah punya pelabuhan, udah punya station, apalagi gitu, tinggal nunggu orang datang gitu. Jadi apa bedanya? Nggak ada bedanya, catchment kita berbeda, produk kita sama, kita punya standar Pak. Dan Ciputra itu Pak yang penting legal aspeknya, PT-nya selalu sama dengan brandnya. Kayak di kami ini Ciputra Mitra Tunas, brandnya Ciputra. Jarang sekali developer yang meletakkan brandnya terhadap legal aspek. Jadi kita sama aja Pak, tipologinya sama gitu. Karena semua laporan terkonsol di pusat gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Pak, terima kasih Pak. Kami tunggu untuk tanda jadinya, untuk menjadi keluarga di Ciputra dan juga di Citraland BSB City, yang mana nanti pengajuan KPR bisa melalui BCA. Seperti itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu, hati-hati perjalanan pulangnya dan sampai jumpa di lain waktu lagi dan salam sejahtera. Terima kasih semuanya.